Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Pujian itu biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendapatkan nikmat. Namun ternyata dalam kondisi sulit pun Rasulullah SAW tetap memuji Allah. Sebagian mungkin merasakan saat ini sedang dalam kesulitan. Mungkin dia yang sedang sakit. Atau orang tuanya. Atau kerabat dekatnya. Atau teman sejawat. Yang kita lihat COVID semakin tidak terkendali. Apa yang seharusnya diucapkan seorang muslim? Tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Beliau tatkala susah mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Kita tuh merasa sulit karena tidak melihat kepada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa dalam kondisi susah tatkala kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Silahkan dibandingkan. Silahkan ditulis. Silahkan dicatat. Kemudian direnungkan. Bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan musibah yang menimpa kita. Kita akan selalu mendapati ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Apalagi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kondisi yang ada tetap harus semangat dan optimis. Bentar lagi matahari akan terbit dan mengusir kegelapan malam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Senjata orang yang beriman itu adalah doa. Tatkala Rasulullah SAW bersama 300 belasan sahabatnya berangkat menuju medan perang Badar. Sejatinya mereka meninggalkan kota Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Dan ternyata yang Allah berikan kepada para sahabat bukan kafilah dagang, tapi mereka dihadapkan dengan pasukan perang. Dengan jumlah 1.000 orang kira-kira. Yang mereka memang datang untuk berperang. Di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal. Ada Utbah bin Rabi'ah. Ada tokoh-tokoh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya kondisi para sahabat waktu itu lebih menginginkan berjumpa dengan kafilah dagang yang tidak punya kekuatan. وَتَمَنَّوْنَ أَنَّ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Itu yang diinginkan. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. Tapi Allah ingin menegakkan kebenaran. Allah ingin mematikan cahaya kebatilan dan menghinakan
kesesatan. Bagaimana sekarang kalau bicara 300 menghadapi 1000? Secara logika, nggak mungkin menang. Bahkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang hatinya ada penyakit, tatkala melihat jumlah pasukan yang sedikit ini, sok jago menghadapi pasukan yang besar, apa kata mereka? Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu ditipu sama agama mereka. Akhirnya pasukan itu berperang. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Malam hari itu, di bulan Ramadan, di malam tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW, tatkala para sahabatnya tertidur, beristirahat, beliau berdoa. Terus berdoa. Sampai keesokan harinya, tatkala berkecamuk pasukan itu, perang terjadi, beliau angkat. Beliau mengatakan kepada Allah, Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'adaka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku, tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Sampai beliau mengatakan, intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini, kalau sahabat-sahabatku ini kalah, engkau nggak akan disembah lagi di bumi ini. Subhanallah. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah kabulkan doanya. Doa ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hamba tatkala berdoa itu merupakan bukti kalau dia butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dia menampakkan kemiskinan. Dia menengadah ke langit, mengangkat tangannya. Atau yang kita bahas saat ini, dia meletakkan keningnya di bumi Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia berbisik dengan bumi ini. Tapi didengar oleh pencipta langit dan bumi yang berada di atas arsy. Menunjukkan kelemahan dia. Dia berlepas diri dari segala daya dan kekuatan. Hanya Engkau ya Allah yang dapat membantu. Maka kalau kita lihat Al-Quranul Karim penuh dengan doa-doa para nabi. Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Isa. Dan doanya Nabi Adam alaihissalam. Mereka berdoa. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi alaihissalam, doa itu adalah ibadah. Maka nggak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Allah wasiatkan kepada kita untuk berdoa. Allah perintahkan kepada kita untuk memohon. Di surat Al-Baqarah. Ayat 186. Ini ayat berada di sela-sela ayat tentang puasa Ramadan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu fikum. Kita lihat sahabat-sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah,
Aqaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Apakah Tuhan kita itu dekat? Maka kita hanya perlu berbisik dengannya. Atau dia jauh sehingga kita perlu menyerunya. Maka Nabi SAW mengatakan Allah itu dekat. Allah berada di atas arasy-Nya. Tapi dia dekat dengan ilmunya. Dia dekat mendengarkan ucapan hambanya yang berada di muka bumi ini. Dimanapun dia berada. Maka turun nih ayat. Sesungguhnya aku dekat ujib. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Ayat ini menjelaskan bahwa engkau harus berdoa. Tidak mencukupkan diri. Allah kan tahu Ustaz dengan kondisi ana. Ana sedang sakit. Allah tahu ana sedang sakit. Ya udah. Dalam hati kecil ana, ya Allah mudah-mudahan menyembuhkan ana. Minta. Allah sebutkan akan dikabulkan doanya kalau engkau minta. Nabi Musa alaihissalam jadi berdoa itu kadang-kadang dengan kondisi, betul. Tapi tetap berdoa. Jadi kalimat dakwah ini, doa, da'ayad'u, doaan. Itu artinya memanggil atau ya memanggil dengan suara. Bisaut, ada suara. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ceritanya beliau setelah meninggalkan Mesir, menuju ke Madian. Kemudian di situ beliau berjumpa dengan dua perempuan yang dibantu untuk memberikan minum kepada domba-domba dia atau kambing-kambing dia. Lalu thumma tawalla ila dhil. Nabi Musa itu berpaling istirahat di bawah naungan. Lalu dia mengatakan, inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan, aku butuh. Ya Allah, aku butuh. Tetap ngomong. Bukan di dalam hati. Ya, semuanya awalnya dari hati. Tapi di lisan diucapkan. Allah sebutkan di sini. Falyastajibuli. Hendaklah mereka ya mentaati perintah Allah. Beriman kepada Allah. Agar mereka selalu di atas kebenaran. Ahibati fillah. Ada kondisi manusia yang sedang dalam kesulitan. Kita lihatlah. Ada orang sekarang yang gak kena COVID-19. Yang tidak sedang sakit. Biasa-biasa aja dia. Karena kalau doanya, ya orang tuh kalau ada perlu baru berdoa. Padahal secara hakikat kita selalu butuh sama Allah Azza wa Jalla. Selalu. Hanya saja manusia ini yang dia pinta itu biasanya urusan dunia. Sakit baru berdoa. Susah baru berdoa. Padahal Nabi alaihissalam nggak pernah berhenti berdoa. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya meminta urusan dunia. Dan insya Allah hampir semua kita pernah merasakan kesulitan. Kemudian berdoa. Kemudian Allah menyingkap kesulitan itu. Kalau ditanya, Ustadz pernah sulit enggak? Oh ya pernah lah. Siapa yang enggak pernah sulit? Ana masih ingat bagaimana tatkala kita ikut tes S2 di Madinah. Ya kondisinya saingan begitu beratnya. Begitu beratnya pada waktu itu karena yang diperebutkan waktu itu cuma 6 kursi. Ratusan yang memperebutkan 6 kursi ini. Kita minta. Memang mintanya itu minta sungguhan sama Allah. Dan Allah kabulkan. Teman-teman dulu mungkin di Nestle yang belum bekerja. Yang mungkin baru melamar ini itu.
Doanya biasanya kenceng banget. Bahkan ditambah sholat malam, ditambah puasa sunnah. Di surat An-Naml ayat 62. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Bukankah dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Barakallahu fikum. Sebagian manusia yang tidak beriman ketika susah melakukan ritual kesyirikan. Mereka berdoa, tapi kepada siapa? Kepada selain Allah kadang-kadang. Berangkat ke tempat-tempat keramat kadang-kadang. Karena sedang sulit. Ekonomi sedang sulit. Atau dia sedang hendak di PHK. Mintanya sama Allah. Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Siapa sekarang? Nggak ada. La ilaha illallah. Ini menuntut kita untuk tidak berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi suka dan duka. Sempit dan lapang. Karena ada orang yang masih mencari pesugihan. Ketika sedang sulit ekonomi, dia berangkat ke tempat ini. Katanya bisa sugih kalau berangkat ke sana. Minta sama Allah. Dan gak ada yang mengabulkan doa. Makanya kadang-kala ada cerita nih. Di Jember ini ada seorang dukun yang terkenal. Yang biasanya orang-orang kalau mau mencalonkan jadi bupati, ya, jadi wali kota, datang ke tempat dia. Dan sebagian jadi. Akhirnya dia digodain sama kerabatnya. Karena nih dukun, anaknya itu jadi tukang batu di gunung. Karena tempatnya di Puger ya. Batu kapur ya. Dia kerja di sana. Digodain sama kerabatnya ini. Kamu itu gimana sih? Menjadikan orang bupati, jadikan orang wali kota. Masa gak bisa jadikan anakmu camat? Kesian dia kerja di gunung. Marah dia. Nggak ada yang bisa menjadikan fulan bupati, gubernur, nggak ada. Makanya dia sendiri, anaknya nggak bisa dia jadikan camat. Karena yang datang kepada dia itu dua orang, dua calon. Calon bupati, dua-duanya datang kepada dia. Karena calonnya dua, pasti salah satu jadi bupati. Akhirnya jadi omongan orang, oh fulan datang ke fulan, jadi bupati. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Di Yaman ada seorang dukun yang tobat. Dia cerita kadang-kala datang kepada dia itu ya dari kepolisian itu yang bintang 1 datang kepada dia bagaimana supaya dia naik pangkat, ya bagaimana supaya jadi bintang 2, macam-macam cerita dia yang datang kepada dia. Yang dia heran orang-orang kok percaya sama dia, kata dia. Aku kalau bisa menjadikan dia itu naik pangkat, aku sudah gak jadi dukun lagi, kata dia. Aku jadi kayak gini karena memang gak bisa. Tapi ada orang yang percaya. Ingat, la ilaha illallah. Ahibati fillah. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Yang gak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Di surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah perintahkan berdoa dan Allah janji akan dikabulkan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada yang sampai hari ini permohonannya belum dikabulkan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Yang kau lupa. Bisa jadi Allah sudah kasih sama engkau tapi engkau nggak tahu. Karena jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Makanya kadangkala orang itu udah dikasih sama Allah. Tapi dia nggak sadar. Dia merasa, kok aku belum dikasih? Udah dikasih sama Allah. Karena jawaban doa itu 3, satu dari 3. Yang pertama, yang diminta dikasih. Dia minta supaya bisa kerja di tempat fulan. Masuk dia. Dia ingin kuliah di tempat fulan. Masuk dia. Jawaban kedua, dia diselamatkan dari bencana, dari malapetaka yang hendak menimpa dia yang setara dengan doanya. Orang nih minta mobil, berdoa kepingin mobil karena dia merasa anaknya sudah banyak berdoa minta, nggak dikasih mobil. Dia merasa anak sudah berdoa, padahal dia sudah diselamatkan dari tabrakan. Yang mungkin dia seharusnya kehilangan 2 kaki. Tapi Allah selamatkan dia dari bencana itu, tapi nggak dikasih mobil. Dia nggak pernah minta supaya diselamatkan dari bencana itu, tapi Allah menyelamatkan dia. Gara-gara doa dia minta mobil umpamanya. Berarti kan sudah dikabulkan, cuma dia nggak merasa. Maka jangan pernah putus berdoa. Yang ketiga, Allah simpan itu doa. Sehingga tidak sia-sia dia berdoa memohon kepada Allah. Yang dia lebih butuh dengan doa ini di akhirat nanti daripada di dunia. Tatkala para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW tentang 3 jawaban doa itu, mereka mengatakan, "Idzan nuqtir." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada satu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Allah tuh senang kalau dengar hambanya doa. Maka jangan mengatakan, "Ustaz, malu ana mau berdoa." Allah itu senang. Jadi ketika engkau datang kepada Allah, engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah gembira. Bahkan di riwayat Tirmidzi aidan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak memohon kepada Allah, Allah murka sama dia. Sekarang mau doa apa enggak? Allah murka. Maka semakin hamba itu sering berdoa, semakin Allah cinta. Semakin hamba itu jarang berdoa, maka ya ada masalah sama orang itu. Apalagi kalau dia nggak berdoa. Maka jangan pernah berlalu hari kecuali kau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha penuh kebaikan dan maha tinggi itu maha pemalu dan maha pemurah.
Yastahi. Allah itu malu. Min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilai, dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, ayyaruddahuma sifra, kemudian Allah balikin kosong tangannya. Allah malu. Jadi jangan malu engkau berdoa. Allah gembira tatkala engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada peringatan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang mungkin hanya berdoa ketika susah. Sehingga ketika dia dalam kondisi lapang lupa berdoa. Bahkan ketika mendapatkan nikmat dia habiskan untuk hal-hal yang kurang berguna. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal kurab. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat susah dan sulit. Yang ingin doanya dikabulkan sama Allah ketika dia sedang susah dan sulit, falyukthirid du'a firraha. Hendaklah dia banyak berdoa dalam kondisi senang. Ustaz, ana mau minta apa Ustaz kalau lagi senang? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta diselamatkan dari kesyirikan. Minta doanya Nabi Ibrahim. Apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kita doanya, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari corona. Ya boleh doa itu. Tapi berhala yang kita lihat 3/4 penduduk bumi ini tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kena corona berapa persen? Berapa juta? Sampai 1 miliar? Nggak nyampe. Sampai 500 juta? Nggak nyampe. Tapi yang kena virus kesyirikan dan kekufuran itu 6 miliar penduduk bumi. Kurang lebih lah segitu. Kita takut nggak dengan kesyirikan? Takut nggak dengan kekufuran? Kalau engkau takut, engkau akan pakai masker. Engkau akan cuci tangan. Engkau akan jaga jarak. Tapi kebanyakan kita hampir jarang mungkin yang berdoa, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari kekufuran. Ingat, yang kena virus kekufuran dan kesyirikan ini 3/4 penduduk bumi ini. Mungkin lebih dari itu. Maka kalau bicara doa, orang lagi susah doang doa. Doalah ketika lapang. Ada banyak yang kita takutkan. Minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar kalau marah ngomongnya benar. Minta agar kalau dapat nikmat itu bisa bersyukur. Kalau dapat musibah dapat bersabar. Mohon sama Allah banyak kebaikan. Ini doa Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha maula. Engkau yang menciptakan. Engkau yang memiliki. Engkau yang mengaturnya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah baca doa ini nunggu susah antum? Nunggu sakit baru baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak ada puasnya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk dan khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nunggu kapan untuk baca doa ini? Nunggu susah? Tiap hari kita baca. Maka Nabi berpesan SAW, yang ingin doa-doanya dikabulkan ketika sedang susah dan sulit, hendaklah memperbanyak doa ketika sedang senang.